tes. Oke. Selamat pagi, shalom. Really happy to be here dan ini first time bagi saya, begitu ya. Jadi izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Agus Susanto, sorry ya. Pastor saudara sebelumnya namanya Agus Raharjo juga ya. Memang nama Agus itu nama pasaran, sorry ya, di Indonesia, sorry ya. Jadi kemana-mana pasti ketemu Agus, nah, begitu saudara. Makanya kalau saya di Indonesia, begitu ya, kalau biasanya pergi misalnya lagi belanja, gitu, tiba-tiba, Gus, saya noleh saudara. Padahal dia lagi manggil karyawannya, begitu saudara ya. Jadi ya begitu saudara. Jadi kalau makanya macam-macam panggilannya, begitu. Jadi kalau ada kok Agus? Wah itu pasti anak remaja saya dulu, begitu ya, begitu ya. Tapi kalau memang Gus, wah itu teman SMA saya, begitu ya. Jadi kalau misalnya Pastor Agus, wah itu jemaat saya, begitu ya. Jadi gampang gitu ya. Nah oke, senang sekali berada di tempat ini. Ini memang pertama kali dan thank you untuk kesempatan yang diberikan, saudara ya. Awal mula memang kecap sama Pak John ya, Pak John siapa namanya itu ya. Nah karena kami punya teman di Indonesia begitu dan kebetulan Pak John kontak saya, Pak Agus kapan-kapan boleh dong gitu ya berbagi di tengah-tengah gereja kami gitu kan. Dan seiring waktu terus ngobrol sama Pastor Steve ya tempat ini dan akhirnya punya kesempatan ini. Tadi ketemu, rupanya sebetulnya saya ketemu dengan Pak Gideon juga gitu ya, mungkin dalam kesempatan Natal sama-sama atau apa ya. Kemudian Bu Natali, saudara ya, karena putranya ada bersama-sama dengan kami di jemaat GKI Sydney ya. Saya juga membawa salam hangat dari jemaat. Tadi saya sempat ke sana, kemudian kebetulan pas ada pembicara dari Jakarta sehingga saya bisa berbagi di tempat ini. Senang sekali Bapak Ibu terkasih boleh bersama-sama dengan kita hari ini. Nah Bapak Ibu terkasih, hari ini saya akan membawakan satu bagian firman Tuhan seperti Pastor Steve minta, itulah dari Yohanes pasal 18 ayat 28 sampai ayat yang ke-32. Sudah bisa melihat bagian ini Yohanes pasal 18 ayat 28 sampai 32. Saudara bisa buka Alkitab saudara dan saya akan bacakan untuk saudara-saudara ya. Yohanes pasal 18 28 sampai 32. Maka mereka membawa Yesus dari Kayafas ke gedung pengadilan. Ketika itu hari masih pagi, mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu supaya jangan menajiskan diri, sebab mereka hendak makan Paskah. Sebab itu Pilatus keluar mendapatkan mereka dan berkata, apakah tuduhan kamu terhadap orang ini? Jawab mereka kepadanya, jikalau ia bukan seorang penjahat, kami tidak menyerahkannya kepadamu. Kata Pilatus kepada mereka, ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu. Kata orang-orang Yahudi itu, kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang. Demikian hendaknya supaya genaplah firman Yesus yang dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Nah Bapak Ibu terkasih, peristiwa tentang pengadilan Yesus, kebetulan kita masuk di dalam masa Lent atau masa Prapaskah. Jadi masa menjelang kita masuk satu kalender gerejawi, itulah Jumat Agung dan Paskah. Itu biasanya diperingati oleh gereja selama 7 minggu. Itu disebut masa Lent atau masa Paskah. Nah gereja-gereja biasanya mengambil tema-tema di sekitar peristiwa penyaliban Kristus. Ya, apa yang terjadi sebelum Tuhan Yesus disalibkan, mati, dan kemudian bangkit kembali. Maka Injil, saudara, keempat Injil kita, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, berikan catatan yang sangat banyak tentang masa-masa seperti ini. 7 minggu sengsara ini, masa-masa sengsara, apalagi menjelang 1 minggu masa-masa kesengsaraan Tuhan Yesus. Nah, supaya kita mengerti konteksnya, saya akan bacakan Matius pasal 27 ayat 11 sampai 26, Saudara ya. Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri dan wali negeri bertanya kepadanya, engkaulah raja orang Yahudi? Jawab Yesus, engkau sendiri mengatakannya. Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia, ia tidak memberi jawab apapun. Maka kata Pilatus kepadanya,
Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tapi ia tidak menjawab satu kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya, itu atas pilihan orang banyak. Dan waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya, yang bernama Yesus Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu, Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus? Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam. Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Kata mereka, Barabas. Kata Pilatus kepada mereka, jika begitu apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus? Mereka semua berseru, ia harus disalibkan. Katanya, tapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Namun mereka makin keras berteriak, ia harus disalibkan. Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri. Dan seluruh rakyat itu menjawab, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tapi Yesus disesahnya lalu diserahkannya untuk disalibkan. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Nah, Bapak Ibu, saya mengambil satu tema, itulah cuci tangan Pilatus. Ya, cuci tangan Pilatus. Saudara, kegiatan cuci tangan dalam hidup sehari-hari kita merupakan kegiatan yang normal, betul? Saudara, sebelum makan pasti cuci tangan, benar nggak? Atau langsung saja, saudara, karena sudah lapar gitu ya? Pasti itu kegiatan yang normal, saudaraku. Karena apa? Karena faktor kebersihan, faktor kesehatan, saudara. Apalagi orang-orang Indonesia itu, aduh minta maaf gitu ya, agak jorok dikit, suka ngupil gitu ya, suka orek-orek kuping dan sebagainya. Wah, coba bayangkan langsung makan, waduh, itu bakteri apa saja itu pasti nempel gitu, yang ngikut masuk ke mulut begitu, saudara ya. Jadi cuci tangan itu menjadi sesuatu yang normal sekali dalam kehidupan kita sebagai manusia, saudara ya. Sedikit-sedikit cuci tangan itu bagus, saudara. Apalagi saat COVID, betul? Itu bukan hanya sebuah kebiasaan yang normal, tapi itu menjadi part of regulation, betul ya? Harus, itu wajib, itu hukumnya kudu, tidak boleh tidak gitu ya. Jadi kemana-mana cuci tangan, pergi ke supermarket, grocery, wah cuci tangan gitu ya. Nah, kalau cuci tangan airnya berapa banyak, maka muncullah hand sanitizer gitu ya. Nah, supaya lebih efektif gitu ya. Nah, sehingga kita tidak perlu itu. Yang penting adalah Yang penting adalah bakteri-bakteri itu mati gitu ya. Sehingga tidak masuk lagi ke menular gitu ya. Kita tidak tertular, tidak terimbas oleh bakteri-bakteri itu. Dan macam-macam hand sanitizer diproduksi, semuanya 99% membunuh bakteri begitu, saudara ya. Tapi kita nggak bisa ngitung, saudaraku ya. 99,9%. Wah, kelihatannya tinggal 0,1%. Tapi kalau bakterinya 1 juta, saudaraku, itu 0,01-nya udah berapa banyak juga, saudara begitu ya. Nah, tapi itu sebuah regulasi, saudaraku ya. Tapi cuci tangan itu sendiri, Bapak Ibu terkasih, itu bukan hanya masalah seperti yang tadi saya katakan, sebuah tindakan untuk mencuci tangan, untuk kesehatan, untuk regulasi pada saat kita terlanda COVID begitu ya. Tapi cuci tangan itu juga menjadi sebuah tindakan yang menggambarkan
Artinya saya tidak ada kaitan loh. Saya tidak tahu menau loh. Saya tidak mau ikut campur loh. Saya tidak mau bertanggung jawab terhadap sesuatu yang terjadi itu. Itu adalah tindakan cuci tangan juga, saudara ya. Jadi walaupun ada maknanya untuk kebersihan, tetapi itu juga menjadi sebuah frasa di mana tindakan cuci tangan itu menjadi gambaran bahwa kita lepas tangan, kita nggak mau ikut campur terhadap situasi dan kondisi yang ada. Nah, tentu dalam peristiwa yang kita baca tadi, secara khusus dalam Pilatus, apa yang dikerjakan Pilatus itu tentu bukan sedang mau makan atau pada saat lagi COVID, tapi tindakan membasuh tangan, mencuci tangan. Dalam peristiwa yang kita baca tadi merupakan gambaran bahwa Pilatus tidak mau ikut campur. Benar ya? Pilatus nggak mau ikut campur, tidak mau bertanggung jawab atas situasi yang terjadi. Nggak mau. Masalahnya mengapa Pilatus lakukan itu? Mengapa Pilatus sampai lakukan seperti itu? Nah, Bapak yang terkasih, peristiwa ini memang terjadi dalam proses yang namanya pengadilan Yesus. Proses persidangan Tuhan Yesus. Satu peristiwa yang dicatat dalam keempat Injil, baik Matius, Markus, Lukas maupun Yohanes yang kita baca tadi. Dan keempat Injil itu saling melengkapi satu dengan yang lain untuk menggambarkan apa yang terjadi di dalam peristiwa itu. Supaya memberikan keseluruhan, menjadi keseluruhan gambaran yang utuh apa yang sebenarnya terjadi dalam peristiwa pengadilan persidangan itu, saudaraku ya. Nah, Pontius Pilatus, saudaraku, itu adalah seorang wali negeri. Wali negeri itu adalah wakil pemerintahan Roma untuk wilayah Yudea. Nah, di Yudea ini, Yudea itu, saudaraku, adalah jajahan Roma. Dan dia situ ada dua pemimpin. Satu itu raja, namanya raja siapa? Herodes. Nah, kenapa ini juga raja boneka, raja yang diutus raja yang diutus oleh pemerintahan Roma untuk menjadi raja penguasa wilayah Yudea. Itu Herodes. Karena Israel atau Yudea waktu itu dipimpin oleh raja. Nah, sekarang di bawah pemerintahan Romawi, mau tidak mau dikasih seorang raja. Walaupun Herodes sendiri bukan orang Yahudi, dia orang Moab gitu. Tapi disuruh ya, diutus oleh pemerintahan Roma menjadi raja, penguasa begitu ya. Mewakili itulah kekaisaran Roma. Tetapi kalau Pilatus itu justru bagian penting daripada pemerintahan Roma. Kalau misalnya dalam sistem, kalau kita misalnya di British gitu ya, ada yang namanya raja. Raja itu kepala negaranya begitu ya. Di Jepang juga ada kaisar, tetapi kepala pemerintahnya siapa? Namanya Perdana Menteri. Nah, Perdana Menteri yang menjalin hubungan luar negeri dan sebagainya. Kalau urusan dalam negeri, urusannya raja. Tapi Perdana Menteri urusan, yaitu tadi, dengan bangsa-bangsa lain, hal-hal yang sangat, karena itu adalah bagian daripada pemerintahan Romawi itu sendiri, dengan kebijakan, aturan, hukum dan sebagainya. Nah, itulah posisi daripada Pilatus, wali negeri pemerintahan Roma untuk wilayah Yudea. Dia punya otoritas untuk menjatuhkan hukuman bagi orang-orang yang bersalah. Tentu melalui sebuah proses penyelidikan, proses investigasi yang sangat-sangat detail, yang sangat-sangat seksama. Saudara, karena para imam, kepala dan tua-tua Israel ini tidak memiliki kuasa politik, maka setiap keputusan hukuman mati harus datang dari otoritas Romawi yang diwakili oleh Pilatus sebagai wali negeri saat itu. Itulah sebabnya mereka menyerahkan Yesus kepada Pilatus untuk diadili. Saudara ya, mereka mendesak Pilatus untuk menghukum mati Yesus. Mereka telah menyebarkan fitnah di tengah-tengah rakyat sehingga seluruh rakyat memaksa Pilatus dengan menggerakkan massa yang besar dengan teriakan yang keras tadi, salibkan Yesus. Mereka mendesak Pilatus dengan ancaman massa dan huru-hara yang besar.
jika mereka tidak didengarkan. Nah, salah satu memang tugas daripada Pilatus menjaga ketertiban. Nah, itulah yang menjadi sesuatu yang sangat berat, dilema di dalam kehidupan Pilatus saat itu. Nah, sebenarnya Pilatus dari awal tidak ingin mengadili Yesus. Oleh sebab itu dia menyuruh mereka membawanya ke Herodes. Setelah sampai di Herodes, raja wilayah Yudea itu mengembalikannya lagi kepada Pilatus gitu ya, karena Herodes tidak bisa berbuat apa-apa. Sehingga dia menyuruh membawa Yesus kembali kepada Pilatus. Maka setelah serangkaian investigasi yang panjang dan sesama, Pilatus sebenarnya tidak menemukan kesalahan sedikit pun di dalam diri Yesus. Saudaraku. Maka Pilatus pun berniat untuk membebaskan Yesus. Pilatus ingin menyesah Yesus kemudian melepaskannya. Tapi orang banyak, jangan, hukum mati dia, salibkan dia, begitu ya. Orang banyak tetap menuntut supaya Yesus dihukum mati. Pilatus memberikan pilihan. Biasanya memang kepada hari raya tertentu itu ada. Kalau di Indonesia ada namanya pada saat 17-an, hari raya, itu ada orang-orang yang mendapat remisi, betul ya? Yang dipenjara hukuman 10 tahun dapat remisi, setengah tahun potongan gitu ya. Bahkan ada yang dapat gerasi, dibebaskan gitu ya. Nah, saat itu juga Pilatus yang ingin melepaskan Yesus, katakan, ini loh, ada Yesus Barabas, ada Yesus yang disebut Kristus gitu ya. Jadi nama Yesus saat itu memang banyak, saudara ya. Jadi Yesus sama seperti tadi nama Agus banyak di Indonesia. Ya, nama saat itu di orang-orang Yudea itu banyak sekali nama Yesus itu ya. Ada Yesus dari sana. Nah, yang membedakan itu biasanya anaknya siapa, gitu ya. Yesus Barabas atau Yesus siapa. Kalau teman-teman di Indonesia ada pakai kata nama bin gitu ya. Misalnya Agus bin Abdullah, begitu misalnya. Nah, begitu saudara ya. Jadi itu anak dari siapa gitu ya. Nah, pada akhirnya Pilatus memberikan pilihan. Nih, ada penjahat dan dia pilih bukan penjahat kaleng-kaleng. Dia pilih penjahat yang paling kejam, pembunuh yang paling sadis, yang paling keji. Namanya Yesus Barabas. Dengan pikiran, oh nanti pasti yang akan dibebaskan mereka pasti milih Yesus Kristus. Karena ini jahat minta ampun, ditakuti. Karena membunuh, memberontak, kejahatannya keji sekali. Maka pikiran Pilatus saat itu pastilah mereka ya paling tidak bisa punya gambaran. Lu ini orang baik atau lu lepasin orang jahat? Kalau saudara milihnya mana? Ya pasti kita pilih orang baik lah. Kalau itu orang jahat keluar, wah jadi buron lagi nanti bikin kejahatan seperti apa, track recordnya seperti itu. Waduh, kita jadi takut kan. Nah tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Siapa yang ingin dilepaskan oleh masyarakat rakyat saat itu? Siapa? Justru Barabas, Yesus Barabas. Ironis banget saudara ya. Pilatus memberikan pilihan untuk membebaskan Barabas, seorang penjahat besar yang sudah banyak membuat kejahatan, atau membebaskan Yesus yang sudah banyak membuat mujizat serta menolong banyak orang. Ironisnya orang banyak justru tetap memilih membebaskan Barabas, penjahat besar itu. Dan kemudian Matius mencatat Pilatus pada akhirnya memilih untuk mencuci tangan dan berkata, aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri. Dan keputusan itu otomatis menjadi jalan bagi Yesus untuk mengalami penderitaan dan penyaliban di Bukit Kalvari, di Bukit Golgota. Namun saudara, Alkitab juga mencatat justru itu menjadi penggenapan nubuatan bahwa Yesus akan mati untuk menebus manusia dari dosa. Luar biasa saudaraku. Ini ada intrik-intrik yang luar biasa. Ada rencana-rencana jahat yang luar biasa. Ada tindakan-tindakan yang keji. Ada keputusan-keputusan yang sangat salah saudaraku. Ada keputusan-keputusan yang tidak adil. Keputusan-keputusan yang
dalam niatan yang begitu jahat. Tapi saudaraku, rupanya di satu sisi Allah itu sedang menggenapi nubuatannya, bahwa untuk itulah Yesus datang, disalibkan dan mati untuk menebus manusia. Maka pada akhirnya kita tahu mengapa akhirnya Pilatus itu mencuci tangan dalam peristiwa ini. Mengapa Pilatus mencuci tangan dalam peristiwa ini? Saudara, pertama saudaraku ya, dengan mencuci tangan saudaraku ya, urusan itu selesai gitu ya. Dengan mencuci tangan itu urusan selesai. Tidak peduli apa yang terjadi dengan orang lain, tidak mau tahu, tidak mau repot, dan tidak mau terkena imbas. Pilatus sudah betul-betul dia menyelidiki Yesus. Dia menginvestigasi Yesus dan dia tidak menemukan apa. Tapi ada desakan orang banyak, akhirnya wah, dia nggak bisa buat apa-apa. Dia cuci tangan. Artinya selesai urusan. Saya tidak peduli apa yang terjadi dengan orang ini. Tidak mau tahu lagi, saudaraku ya. Nah, dalam berbagai hal sudah banyak terjadi dalam kehidupan saat ini, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, akhirnya merugikan. Keputusan-keputusan itu merugikan, bahkan mengorbankan orang lain. Padahal peran keberadaan kita, saudaraku, seharusnya bisa menghindarkan kerugian-kerugian seperti itu, menghindarkan ketidakadilan seperti itu, atau korban dari pihak lain, saudaraku. Namun justru tidak dilakukan saat itu, karena ya kita menganggap mungkin itu bukan urusan kita. Sama seperti Pontius Pilatus saat itu dalam peristiwa tersebut. Dia yang punya otoritas sebetulnya untuk bisa memutuskan Yesus tidak bersalah. Karena faktanya memang Yesus tidak bersalah. Dia tidak menemukan kesalahan di dalam diri Yesus apapun, sedikit pun, saudara. Tapi akhirnya Pilatus karena takut terjadi huru-hara, ada kerusuhan massal, bisa jadi dia kehilangan jabatannya, maka membuatnya tunduk pada tekanan massa dan menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Nah, sehingga kenapa Pilatus mencuci tangan? Ya, dia mempermudah, yaudah saya nggak mau tahu. Dia melepaskan diri dari tanggung jawab itu. Yang kedua, saudara, kenapa Pilatus mencuci tangan? Pilatus sebagai pejabat berwenang saat itu tentu bukan sembarangan memutuskan perkara hukum. Dia harus mempertanggungjawabkan segala keputusannya itu kepada pemerintahan Romawi, saudaraku, yang di atasnya. Maka dia pasti dengan sangat hati-hati, dengan teliti, dengan seksama menanyai, menginvestigasi, mendatangkan saksi-saksi untuk perkara Tuhan Yesus, saudaraku, supaya tidak terjadi kesalahan di dalam keputusan dan dalam pengadilan terhadap diri Yesus. Memang, saudara, Pilatus tidak menemukan kesalahan apapun di dalam diri Yesus. Dan itulah sebabnya dia tidak mau mengambil keputusan untuk menjatuhkan hukuman kepada Yesus dan memilih mengambil posisi aman dengan membasuh, mencuci tangannya dan menyerahkan kepada orang banyak. Jadi Yesus mendapat perlakuan dan keputusan hukum yang tidak adil, tidak adil. Pribadi yang sama sekali tidak bersalah, namun harus dinyatakan bersalah dan menjalani hukuman mati. Jadi ketika Pilatus mencuci tangan, itu juga membuktikan bahwa Yesus betul-betul tidak bersalah. Yesus tidak ada kesalahan apapun. Karena sudah diinvestigasi sedemikian rupa, dengan detail. Dan itu harus dipertanggungjawabkan kepada pemerintahan Romawi. Kalau kesalah dia salah, wah bisa berabe. Tapi karena Yesus tidak bersalah, sementara ada desakan itu, maka dia ambil posisi aman. Dia mencuci tangan supaya dia tidak ikut campur dalam perkara ini. Maka Yesus pada akhirnya mendapat perlakuan hukum, perlakuan yang tidak adil, keputusan hukum yang tidak adil di dalam dirinya. Nah, pertanyaan bagi kita, mengapa itu terjadi? Mengapa itu terjadi? Yesus yang tidak bersalah, yang tidak berdosa harus mati. Semua orang Kristen pasti tahu, iya karena saya yang berdosa. Betul? Ya, karena memang kita yang berdosa. Tapi dalam kelas katekisasi selalu ada pertanyaan. Iya Pak Agus, iya Pendeta Agus, kita tahu berdosa. Tapi kenapa
Secara hukumnya seperti apa? Apa alasannya kok dia akhirnya dihukum? Walaupun sudah dijelaskan tadi, ya itu kan gara-gara Pilatus mencuci tangan dan sebagainya. Tapi kenapa? Maka saudaraku, ada hal yang kita bisa petik dari itu. Yang pertama, saudara, mengapa akhirnya terjadi bahwa Yesus yang tidak bersalah itu, tidak berdosa itu, harus dijatuhkan hukuman mati? Yang pertama jelas, Yesus menjadi korban kejahatan para pemimpin agama. Orang-orang yang merasa sok suci, sok benar, dan sebagainya. Kalau sudah perhatikan surah ayat 28 yang kita baca tadi, dikatakan begini, maka mereka membawa Yesus dari Kayafas ke gedung pengadilan. Mereka itu siapa? Itulah pemuka-pemuka agama Yahudi saat itu. Para pemimpin agama Yahudi saat itu. Ketika itu hari masih pagi, mereka sendiri, jadi pemimpin-pemimpin agama itu tidak masuk ke gedung pengadilan itu. Supaya jangan apa? Menajiskan diri. Sebab mereka hendak makan Paskah. Saudaraku, hari raya Paskah itu hari raya besar untuk orang Yahudi. Itu artinya apa? Kalau Paskah yang kita peringati sekarang adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Paskah orang Yahudi adalah memperingati keluarnya bangsa Israel dari tanah perbudakan Mesir. Keluar dari situ menuju tanah Kanaan. Itulah Paskah orang Yahudi. Saudara, kalau saudara mau hari raya, saudara bagaimana sikap saudara? Sama seperti ini, kita mau merayakan Jumat Agung dan Paskah. Saudara pasti, ya kalau bisa hidup semakin benar, hidup semakin saleh, hidup semakin cinta Tuhan. Jangan bolong-bolong ke gereja misalnya gitu ya. Waduh, suka berdoa, tambah hari. Kalau kita udah mau ada hari raya, pasti kita berusaha untuk hidup semakin sungguh-sungguh. Semakin cinta Tuhan, semakin berkenan di hadapan Tuhan, saudara. Tapi apa yang terjadi orang ini, saudara ya? Pemuka-pemuka ini. Mereka yang merasa benar justru mempersalahkan Yesus dan membawanya ke pengadilan Pilatus. Ironis bukan? Di saat kita seharusnya benar-benar membawa diri kita dekat kepada Tuhan, justru aja masih ada kesempatan untuk mempersalahkan orang lain. Cari-cari kesalahannya. Dan kemudian membawanya kepada pengadilan untuk dihukum mati. Dan itu terjadi saat menjelang Paskah. Hari raya yang memperingati bebasnya Israel dari perbudakan. Celakanya mereka masih cari-cari kesalahan orang lain. Dan tidak hanya itu. Mereka dikatakan tadi apa? Tidak mau menajiskan diri. Artinya apa? Mereka menganggap diri suci. Kalau mereka pergi ke pengadilan, orang-orang non-Yahudi itu bagi mereka itu najis, saudara ya. Jadi banyak aturan kenajisan, banyak ritual-ritual tidak boleh ini di dalam adat istiadat orang Yahudi, saudara ya. Mereka menganggap diri suci, tidak mau menajiskan diri masuk ruang pengadilan orang yang non-Yahudi. Namun ironisnya, saudara, keinginan hati mereka apa? Keinginan hati mereka apa? Menyalibkan Yesus. Maka dalam ayat 13:1 mereka berkata, kami tidak diperbolehkan membunuh orang. Mereka ngomong gitu, kami tidak diperbolehkan membunuh orang. Namun ironisnya mereka menggunakan orang lain justru untuk melaksanakan niat hati mereka yang jahat dengan membunuh Yesus. Oh, ironis bukan? Ini saat mereka mau hari raya, mereka katakan secara ritual, tahu tidak boleh membunuh. Tapi niat hati mereka membawa mereka justru untuk membunuh Yesus. Dari satu sisi mereka terlihat begitu religius, sangat religius, mengikuti ritual agama dengan begitu detailnya. Namun hati mereka penuh dengan kejahatan. Saudara tahu mengapa Saul ingin membunuh Daud, saudara? Kenapa? Iri hati. Karena orang Israel, Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Saudara, pemimpin-pemimpin agama iri hati terhadap Yesus. Ini anak muda baru tampil, tapi pengikutnya luar biasa.
Itu keiri hatian itu yang akhirnya membuat mereka berupaya, bersekongkol untuk membunuh Yesus. Maka kenapa Yesus yang tidak bersalah, tidak berdosa harus dihukum mati? Karena Yesus menjadi korban kejahatan para pemimpin agama. Yang kedua, saudaraku, kenapa Yesus yang tidak bersalah itu dihukum mati? Itulah korban kepentingan para penguasa yang ingin melanggengkan kekuasaannya. Tadi saya sudah banyak singgung, Pilatus menjadi simbol kelemahan dan ketidakberanian di hadapan tekanan massa. Pilatus tahu bahwa Yesus tidak bersalah, tetapi ia takut kepada orang banyak yang lebih membebaskan, lebih ingin, lebih memilih membebaskan Barabas. Seorang pembunuh keji, seorang pemberontak, seorang penjahat yang begitu keji sekali, sadis sekali. Orang banyak lebih memilih pembunuh keji daripada Yesus sang penyembuh. Pembunuh lebih mereka sukai daripada sang pemberi hidup. Pembunuh mereka lebih sukai daripada sang pembuat mujizat yang menolong begitu banyak orang, memberi makan ribuan dan belasan orang. Mereka justru memilih orang-orang seperti ini. Saudaraku, itu semua inspirasi jahat daripada dunia, gambaran dunia yang ada di sekitar kita. Yang ketiga, yang terakhir, saudara, kenapa Yesus yang tidak bersalah itu harus mati? Karena itulah tujuan kedatangannya yang memang telah dinubuatkan untuk menyatakan kasih kepada manusia berdosa. Amin. Walaupun begitu banyak persekongkolan kejahatan yang luar biasa. Mungkin iblis bertepuk tangan, saya berhasil menghancurkan ini orang. Tetapi saudara, di mata Tuhan, nggak tahu memang dia datang untuk itu. Luar biasa, saudara. Dia datang memang untuk mati. Dan kematiannya justru menjadi tebusan bagi banyak orang. Sehingga ayat 32 tadi berkata, demikianlah hendaknya supaya genaplah firman itu. Genaplah firman Tuhan itu. Orang bisa punya skenario jahat. Orang bisa punya banyak modus untuk menghancurkan kehidupan kita. Tapi kalau Tuhan berjanji menyertai dan melindungi kita, kita pasti aman di dalam Dia. Amin. Bahkan mungkin di tengah-tengah situasi yang terburuk dalam hidup kita, rasanya kita tidak diperlakukan tidak adil, saudaraku. Tapi rupanya justru itu ada maksud Tuhan untuk menguatkan lengan-lengan kita, mengokohkan iman kita, saudaraku. Itu terjadi, saudaraku. Kita sih tidak sampai disalibkan, saudara. Tapi sering kali terjadi seperti itu. Kadang-kadang kita tidak mengerti kenapa Tuhan. What happened? The bad things in our life, saudara. Tetapi saudaraku, rupanya ketika Tuhan punya maksud selalu mendatangkan kebaikan untuk kita. Amin. Tujuan kedatangan Yesus memang telah dinubuatkan jauh-jauh hari dalam perjanjian lama. Justru itu untuk menyatakan kasih kepada manusia yang berdosa. Sehingga Matius pasal 20 ayat 28, saudaraku, dia berkata, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Tapi memang itulah kedatangannya. Luar biasa Tuhan. Ada banyak skenario jahat, saudaraku. Tapi saudaraku, God in control. Tuhan mengatur semuanya menjadi sebuah jalan untuk rencana yang agung, rencana keselamatannya tergenapi. Untuk menyatakan seperti Yohanes pasal 3:16, oleh karena begitu besar kasih Allah, for God so loved the world, karena begitu besar kasih Allah untuk dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Justru untuk mati,
untuk menebus kita, supaya kita yang percaya boleh mengalami hidup kekal di dalam Dia. Maka seharusnya kita bersyukur bersama-sama. Kita hargai kasih karunia yang luar biasa di dalam hidup kita. Kadang-kala saudara, kasih Tuhan itu kita pikir sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja, saudara. Tapi saya mau katakan hari ini, saudara, kasih Tuhan, keselamatan Tuhan itu hal yang sangat-sangat luar biasa. Harta yang tidak ternilai, saudara. Kadang-kadang kita tidak menilainya seperti apa, saudara. Sehingga hidup kita, saudara, tidak betul-betul fokus kepada karya keselamatan yang luar biasa yang membawa kita pada akhirnya ke surga, begitu. Kita fokus pada dunia kita yang pada akhirnya itu sementara. Sementara keselamatan itu sifatnya kekal abadi selamanya, saudara. Kita itu berusaha begitu luar biasa, tapi dengan ada hal-hal yang sementara saja. So, kita berjuang begitu luar biasa. Dan seharusnya kita juga balancing our life di dalam hal spiritualitas. Bicara tentang keselamatan, karena ini bersifat yang kekal sekali, saudara. Apa yang kita dapatkan di tengah dunia ini, saudaraku, kita tidak akan pulang. Kita tidak bawa selama-lamanya. Kita kumpulkan harta sebanyak-banyak mungkin juga. Toh waktu sudah tua, mohon maaf gitu ya. Kita tidak bisa menikmati segala sesuatunya. Kalau dulu masih bisa, kami punya komunitas namanya Komisi Lansia, namanya Kaleb begitu ya. Saya selalu ingatkan, tuh kita dulu kumpulin begitu banyak hal. Dan kita menjadi kaya, puji Tuhan, saudara ya. Kekristenan tidak menghalangi orang jadi kaya, saudara. Nah, tapi coba perhatikan. Saudara mungkin bisa, iya waktu tua supaya saya bisa pergi keliling dunia. Puji Tuhan, Tuhan kasih kesempatan. Tapi toh ada batasnya, saudara. Tiba-tiba, aduh, sudah mulai encok, sudah nggak bisa kuat jalan. Sudah nggak bisa lagi. Makan pun, sudah bisa makan di restoran mewah yang apapun sudah bisa dapatkan. Tapi dokter katakan, jangan banyak makan itu ya kolesterol. Sudah terbatas, saudaraku. Saudara bisa makan di mana saja, tapi dokter katakan, nggak bisa makan, saudaraku. Lihat, that's the reality of life. Saudara. Tapi seharusnya kita betul-betul menghargai kasih karunia yang begitu luar biasa. Dan jangan sampai kita take it for granted about this. Allah mengasihi kita. Dan kasih itu seharusnya terus menggetarkan hidup saudara dan saya. Amin. Saudara, suatu saat ada seorang kakek nenek, saudara, mereka sudah 50 tahun lebih menikah, saudara begitu ya. Dan suatu saat si nenek nonton, saudara ya. Ini nenek-nenek suka nonton drakor, saudara. Siapa yang suka nonton drakor? Ibu-ibu pasti suka, saudara ya. Termasuk istri saya, saudara begitu ya. Kenapa nonton drakor? Habis cowoknya ganteng-ganteng. Begitu, saudara ya. Saudara, nah, jangan nonton berdua malam-malam, saudaraku ya. Waduh, itu romantis banget gitu ya. Kemudian si kakek bilang, Nek, apa sih? Oh, ganggu aja, orang lagi serius begitu ya. Oh, ganggu aja lah begitu ya. Apain sih? Ntar dulu. Dia cawil-cawil, Nek. Apa sih? Klik. Gitu, saudara. Padahal udah 50 tahun menikah, sudah begitu ya. Terus kemudian, udah deh nanti kalau lagi iklan mau ngomong lah gitu ya. Kemudian waktu iklan, dah. Terus jawab, Nek. Iya, sekarang apa? Cepat ngomong apa? Begitu ya. Kemudian si kakek cuma ngomong, Nek, I love you. Gombal. Gitu. Saudaraku, padahal saya yakin dan percaya, waktu masih PDKT, itu perkataan I love you, wah itu bikin denyut jantung itu berdebar-debar. Waduh, gak dapat SMS, kok lama ya kok gak SMS gitu ya. Tapi ketika dapat SMS, mungkin zaman saudara pager gitu ya, ada kata I love you,
aduh, seneng banget, berbunga-bunga. I love you. Itu kata-kata yang mujizat banget, saudara, gitu ya. Tapi dulu, seiring waktu, saudara, kata I love you itu tidak ada artinya. Tidak ada artinya lagi. Saudaraku, Tuhan Yesus di kayu salib, Dia berkata untuk saudara dan saya, I love you. Apakah kata-kata itu masih menggetarkan hidup kita? Dan Dia buktikan bahwa Dia sangat mengasihi saudara sampai Dia mati di kayu salib untuk saudara. Dan bila kasih Tuhan itu terus menggetarkan hidup kita dalam perjalanan iman, perjalanan rohani kita mengikut Tuhan. Amin. Tundukkan kepala kita berdoa.